Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para pejuang bangsa yang telah menuntaskan pengabdian panjangnya, para pensiunan ASN, TNI, Polri, dan keluarga besar yang kami banggakan dimanapun berada, izinkan saya menemani beberapa menit ke depan dengan pembahasan yang sangat penting. Sebelum Bapak dan Ibu menggeser layar, saya ingin menyampaikan satu hal dengan tulus. Topik yang kita bahas hari ini bukan sekadar kabar yang lewat, bukan gosip yang berputar dari grup ke grup, dan bukan angka-angka yang dibesar-besarkan tanpa dasar. Yang kita bicarakan adalah sesuatu yang menyentuh hak, menyentuh rasa aman keluarga, dan menyentuh harapan banyak orang yang selama ini menunggu kepastian. Kita akan membahas rapel pensiun 2026, sebuah isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan dan membuat banyak hati bertanya-tanya. Kalau kita jujur, dalam beberapa minggu terakhir, apalagi ketika mendekati akhir Februari seperti sekarang, ada satu pertanyaan yang terus muncul di benak banyak pensiunan. Kapan sebenarnya rapel pensiun 2026 akan cair? Apakah benar bulan Maret menjadi waktu yang paling mungkin? Siapa yang berpotensi menerima nominal lebih besar? Dan yang paling penting, apakah sudah ada aturan resmi yang bisa dijadikan pegangan, bukan sekadar perkiraan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar. Ini bukan semata soal tambahan uang, tetapi soal kepastian atas hak yang dirasa sudah seharusnya diterima. Bagi sebagian keluarga, rapel bisa menjadi ruang bernapas yang lebih lega untuk kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, persiapan Ramadan, atau kebutuhan lain yang selama ini ditunda karena harus mendahulukan yang lebih mendesak. Karena itu, sebelum kita terlalu jauh membahas tanggal dan nominal, ada satu hal mendasar yang perlu kita luruskan bersama, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel. Banyak orang mendengar istilah ini, tetapi tidak semuanya memahami maknanya dengan utuh. Rapel bukan bantuan sosial, bukan hadiah mendadak, dan bukan bonus yang muncul tiba-tiba. Rapel adalah selisih hak pembayaran yang timbul karena ada penyesuaian penghasilan yang diberlakukan surut. Sederhananya begini, ketika ada kebijakan baru yang menetapkan penyesuaian penghasilan pensiun, kebijakan itu biasanya memiliki tanggal mulai berlaku. Namun pelaksanaan pembayarannya tidak selalu bisa langsung berjalan pada hari yang sama karena ada proses administrasi, penyesuaian sistem, dan verifikasi data. Selama masa jeda itulah muncul selisih antara jumlah yang seharusnya diterima dengan jumlah yang masih dibayarkan memakai skema lama. Selisih itu kemudian dikumpulkan dan dibayarkan, itulah yang kita sebut rapel. Kalau sudah memahami pengertian dasarnya, kita akan lebih tenang dalam menilai berbagai informasi yang beredar. Rapel bukan uang ajaib dan bukan sesuatu yang muncul tanpa landasan. Rapel lahir dari perubahan kebijakan yang sah dan perhitungan administratif yang jelas. Karena itu, kabar tentang rapel memang boleh disambut dengan harapan, tetapi tetap harus diletakkan pada kerangka aturan yang benar. Disinilah sering terjadi kekeliruan. Begitu mendengar ada pembahasan kenaikan atau penyesuaian pensiun, sebagian orang langsung merasa rapel pasti segera cair dan sudah bisa dihitung seolah-olah tinggal menunggu masuk rekening. Padahal dalam tata kelola keuangan negara, prosesnya tidak sesederhana itu. Ada tahapan hukum, tahapan teknis, dan tahapan administrasi yang harus dilalui agar pembayaran bisa dilakukan secara sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting sekali untuk memahami bahwa uang yang dibayarkan kepada pensiunan adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara yang sangat ketat aturannya. Setiap rupiah harus punya dasar hukum, prosedur, dan mekanisme yang jelas. Jadi ketika pencairan belum terjadi, itu tidak selalu berarti haknya diabaikan. Seringkali justru karena sistem sedang memastikan semuanya berjalan benar, datanya tepat, penerimanya sesuai, rumusnya benar, dan pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Prosedur yang ketat ini bukan dibuat untuk mempersulit pensiunan, tetapi untuk melindungi hak pensiunan agar dibayar dengan benar. Maka pertanyaan paling penting saat ini sebenarnya bukan hanya berapa persen kenaikannya atau tanggal berapa cairnya, melainkan sudahkah aturan teknis pelaksanaannya terbit dan siap dijalankan.
Nah, ini poin kunci yang harus kita pegang bersama. Banyak rencana terdengar, meyakinkan, banyak angka beredar terlihat rinci, bahkan banyak tanggal disebut dengan penuh keyakinan. Tetapi selama aturan teknis pelaksanaan belum terbit atau belum dinyatakan siap dijalankan, instansi pelaksana tidak bisa bergerak bebas. Mereka tidak bisa melakukan pembayaran hanya berdasarkan kabar baik atau pembahasan yang belum final di tingkat teknis. Ini penting agar kita tidak membangun kepastian sendiri di dalam pikiran, lalu kecewa ketika realisasi di lapangan belum sesuai harapan. Harapan tetap boleh, bahkan perlu, tetapi harapan harus dibingkai dengan pemahaman yang benar supaya tidak berubah menjadi beban mental. Sekarang kita masuk ke bagian yang juga ramai dibicarakan, yaitu soal persentase kenaikan dan perkiraan nominal rapel. Di berbagai percakapan sering terdengar kalimat seperti, golongan ini naik sekian, golongan itu rapelnya bisa segini, bahkan ada yang sudah membuat daftar perhitungan lengkap. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat informasi seperti ini dengan kepala dingin. Tidak salah untuk memperkirakan, tidak salah untuk menghitung-hitung kemungkinan sebagai gambaran awal, tidak salah juga menyiapkan rencana penggunaan bila nanti benar-benar cair. Namun yang perlu dijaga adalah jangan sampai perhitungan pribadi berubah menjadi keyakinan mutlak seolah sudah pasti demikian hasil akhirnya. Sebab jika kita terlalu cepat menganggap estimasi sebagai kepastian, kita bisa tergoda mengambil keputusan finansial besar terlalu dini, seperti berutang, menunda kewajiban penting, atau menjanjikan sesuatu kepada keluarga sebelum dananya benar-benar ada. Kita semua tahu bagaimana rasanya menunggu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dalam kondisi seperti itu, kabar sekecil apapun mudah sekali terasa besar. Itulah sebabnya banyak orang cepat percaya pada angka yang terlihat rapi, padahal belum tentu bersumber dari dokumen resmi. Padahal nominal rapel tidak ditentukan hanya oleh satu faktor. Ia bukan semata-mata soal golongan, tetapi hasil dari gabungan beberapa komponen seperti masa kerja, pangkat terakhir, komponen keluarga, tunjangan yang melekat sesuai ketentuan, dan data administratif masing-masing. Karena itu, dua orang dengan golongan yang sama pun bisa saja menerima nominal berbeda. Perbedaan ini bukan berarti ada ketidakadilan atau permainan, melainkan konsekuensi dari rumus dan data yang memang berbeda. Kalau prinsip ini dipahami sejak awal, kita akan lebih sulit diprovokasi oleh perbandingan-perbandingan yang sering membuat hati panas. Selain soal nominal, ada juga pembahasan yang lebih luas tentang tata kelola pembayaran pensiun dan penataan sistem agar lebih efisien, transparan, serta terkendali. Kadang isu seperti ini menimbulkan kekhawatiran baru. Jangan-jangan kalau sistem diubah, hak pensiunan ikut terganggu. Di sini saya ingin menegaskan satu prinsip yang perlu dipegang erat. Penataan sistem tidak sama dengan penghapusan hak. Siapapun pengelolanya dan bagaimanapun pola koordinasinya diperkuat, hak pensiunan tetap hak pensiunan. Yang biasanya terjadi ketika ada penyesuaian tata kelola adalah kebutuhan waktu untuk sinkronisasi data, penyesuaian prosedur, dan adaptasi sistem. Proses inilah yang kadang membuat pelaksanaan terasa lambat, padahal tujuannya justru agar pelaksanaan ke depan lebih tertib dan lebih aman. Saya paham betul yang membuat situasi ini berat bukan hanya karena informasi simpang siur, tetapi karena kebutuhan di lapangan tidak pernah berhenti. Biaya hidup berjalan terus, kebutuhan kesehatan datang tanpa menunggu, rumah tangga punya kebutuhan rutin, dan menjelang Ramadan biasanya pengeluaran justru bertambah. Jadi ketika orang diminta sabar, itu bukan hal ringan. Karena itulah kita perlu membangun cara menunggu yang lebih sehat. Bukan menunggu sambil dicekam rumor, tetapi menunggu sambil memahami proses dan menyiapkan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dengan begitu, beban mentalnya lebih ringan dan keputusan kita lebih terjaga. Sekarang mari kita bahas topik yang sering memicu perdebatan, yaitu siapa yang paling besar rapelnya. Banyak yang spontan menjawab, tentu golongan atas. Jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sesederhana itu. Besar kecilnya nominal memang cenderung berkaitan dengan struktur penghasilan pensiun, namun hasil akhir tetap bergantung pada kombinasi data masing-masing. Masa kerja yang berbeda, status keluarga yang berbeda, komponen tunjangan yang berbeda, bahkan pembaruan data yang belum sinkron, semuanya bisa memengaruhi jumlah yang diterima. Jadi ketika mendengar kabar bahwa seseorang menerima lebih besar atau lebih kecil, jangan langsung dijadikan patokan untuk diri sendiri. Fokus pada data pribadi,
Jauh lebih penting daripada sibuk membandingkan angka orang lain yang belum tentu konteksnya sama. Di titik ini, saya mengajak Bapak dan Ibu menarik napas sejenak. Di balik semua angka, tanggal, perkiraan, dan perdebatan, yang sebenarnya dicari banyak orang adalah ketenangan. Kita bukan hanya menunggu uang masuk, kita sedang menunggu rasa aman. Kepastian membantu kita menyusun prioritas belanja, menyiapkan kebutuhan kesehatan, membantu keluarga, dan menjalani ibadah dengan hati lebih tenang. Namun dalam sistem administrasi negara, kepastian eksekusi baru benar-benar kuat ketika dasar pelaksanaan yang mengikat sudah terbit dan sudah siap dijalankan. Sebelum itu, yang ada masih berupa rencana, arah, atau target. Rencana penting, tetapi rencana belum sama dengan transfer yang masuk ke rekening. Karena terlalu banyak versi tanggal beredar, wajar kalau banyak orang jadi bingung dan lelah. Ada yang bilang awal bulan, ada yang bilang pertengahan, ada yang memastikan sebelum Ramadan, bahkan ada yang berbicara seolah semuanya sudah final tinggal menunggu klik transfer. Dalam situasi seperti ini, cara paling sehat adalah menjadikan tanggal-tanggal yang ramai dibicarakan hanya sebagai rujukan percakapan, bukan sebagai pegangan mutlak. Misalnya, kalau banyak orang menyebut awal Maret 2026 sebagai target pembahasan, silakan dipakai sebagai acuan untuk bersiap. Tetapi tetap tanamkan dalam hati, target adalah target, sedangkan pengumuman resmi adalah dasar eksekusi. Perbedaan kecil dalam cara berpikir ini sangat besar dampaknya bagi ketenangan kita. Supaya lebih jelas, mari kita lihat alur bagaimana sebuah kebijakan bisa berubah menjadi uang yang masuk ke rekening. Pertama ada tahap kebijakan, yaitu pembahasan arah penyesuaian, alokasi, atau keputusan prinsip. Kedua ada tahap regulasi formal sebagai payung hukum yang menjelaskan ruang lingkup, penerima, dan kerangka besar pelaksanaannya. Ketiga ada tahap aturan teknis pelaksanaan, dan inilah yang paling menentukan. Pada tahap ini diatur detail cara hitung, proses verifikasi data, mekanisme pembayaran, penanggung jawab pelaksanaan, hingga cara koreksi bila ada kesalahan. Setelah itu baru masuk ke tahap eksekusi administratif. Sistem disiapkan, data diproses, lembaga pelaksana bergerak, dan transfer dilakukan ke rekening masing-masing penerima. Dalam banyak kasus, titik tunggu justru ada pada tahap teknis dan kesiapan administrasi. Itulah mengapa sering terdengar kalimat, kebijakannya sudah ada, pelaksanaannya menunggu aturan teknis. Kalimat seperti ini kadang disalahpahami sebagai tanda bahwa pembayaran akan segera masuk, padahal maknanya lebih hati-hati. Sudah ada, berarti arah atau kerangkanya sudah dibahas atau ditetapkan, tetapi belum otomatis, berarti sudah cair. Yang menentukan cair atau tidak adalah kapan aturan teknis disahkan, sistem siap dipakai, dan proses administratif dinyatakan bisa berjalan. Jika kita paham perbedaan ini, kita tidak mudah kecewa oleh ekspektasi yang terlalu cepat. Ada satu sisi yang sering luput dibahas padahal sangat penting, yaitu sisi data pribadi. Pembayaran pensiun melibatkan data dalam jumlah sangat besar. Di dalam sistem ada identitas, golongan, masa kerja, pangkat terakhir, status keluarga, rekening bank, dan banyak elemen lain yang saling berkaitan. Dalam sistem sebesar itu, satu detail yang tidak sinkron saja bisa membuat proses verifikasi tambahan diperlukan. Misalnya, nama di rekening berbeda penulisan dengan identitas, nomor rekening sudah tidak aktif, rekening lama tidak pernah dipakai, atau data keluarga belum diperbarui. Hal-hal seperti ini tidak berarti hak hilang, tetapi bisa menyebabkan pencairan tertunda sampai verifikasi selesai. Dan seringkali keterlambatan seperti inilah yang memicu kecemasan berlebihan karena dianggap ada masalah besar, padahal akar persoalannya administratif. Karena itu, salah satu langkah paling bijak yang bisa dilakukan mulai sekarang adalah memastikan kesiapan data pribadi. Jangan hanya menunggu kabar sambil berharap, tetapi gunakan waktu untuk menyiapkan hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Pastikan rekening bank masih aktif. Kalau perlu, lakukan transaksi kecil untuk memastikan tidak dorman. Cek kembali kesesuaian nama dan data dasar. Bila ada perubahan penting seperti alamat atau status keluarga, pastikan pembaruannya sudah melalui jalur resmi. Langkah sederhana ini kelihatannya sepele, tetapi sering menjadi pembeda antara proses yang lancar dan proses yang tertahan. Menunggu sambil bersiap jauh lebih baik daripada menunggu sambil cemas.
Selain kesiapan data, penting juga untuk membangun kebiasaan mengambil informasi dari kanal yang benar. Di era digital, informasi sangat cepat menyebar, tetapi tidak semua yang cepat itu benar. Banyak akun atau pesan berantai sengaja memakai judul sensasional supaya orang panik atau terlalu berharap. Kalau Bapak dan Ibu belum terbiasa menggunakan aplikasi atau portal resmi, tidak perlu malu meminta bantuan anak, cucu, atau keluarga yang lebih paham teknologi. Meminta bantuan untuk mengakses informasi adalah langkah cerdas, bukan kelemahan. Yang penting, bantuan itu digunakan untuk memudahkan pengecekan informasi resmi, bukan menyerahkan data sensitif sembarangan. Nah, di bagian ini saya perlu menyampaikan peringatan yang sangat penting. Setiap kali ada kabar tentang dana besar yang akan cair, modus penipuan biasanya ikut bermunculan. Ada yang mengaku petugas, mengaku dari lembaga tertentu, lalu meminta verifikasi data lewat pesan atau telepon. Ada yang meminta nomor rekening, PIN, password, kode OTP, bahkan meminta transfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi atau percepatan pencairan. Bapak dan Ibu, pegang satu prinsip kuat. Proses rapel yang resmi tidak meminta OTP, tidak meminta PIN, tidak meminta transfer balik, dan tidak ada biaya percepatan. Kalau ada yang meminta hal-hal seperti itu, berhenti, jangan panik, jangan tergesa-gesa, dan segera cek ke kanal resmi. Penipu biasanya memanfaatkan dua hal, yaitu rasa takut ketinggalan dan keinginan untuk cepat cair. Begitu kita tenang, senjata mereka hilang. Sekarang mari kita bahas perhitungan rapel secara sederhana agar tidak mudah bingung oleh angka-angka yang beredar. Secara umum, rapel adalah selisih antara penghasilan baru dan penghasilan lama, lalu dikalikan dengan periode waktu yang sudah berlaku, tetapi belum dibayarkan dengan angka baru. Namun hasil akhir tetap dipengaruhi komponen masing-masing orang. Itulah sebabnya angka yang beredar di luar sana sebaiknya dibaca sebagai ilustrasi, bukan kepastian pribadi. Angka besar yang disebut seseorang bisa jadi benar untuk kondisi tertentu, tetapi belum tentu berlaku untuk semua pensiunan. Dengan memahami ini, kita akan lebih bijak, tidak mudah iri, dan tidak gampang terpancing membandingkan diri dengan teman sejawat. Membandingkan memang sangat manusiawi, apalagi ketika sama-sama menunggu sesuatu yang dirasa penting, tetapi terlalu sering membandingkan justru membuat hati tidak tenang. Ada yang berkata, teman saya dapat segini, kenapa saya tidak? Padahal bisa jadi masa kerja berbeda, komponen keluarga berbeda, atau data administratifnya berbeda. Yang paling sehat adalah fokus pada hak dan data sendiri. Jika nanti setelah pencairan ada hal yang terasa tidak sesuai, gunakan jalur resmi untuk klarifikasi, bukan prasangka. Klarifikasi yang baik lebih menyelesaikan masalah daripada tebakan yang hanya menambah keruh suasana. Kita juga perlu jujur melihat sisi psikologis dari situasi ini. Banyak pensiunan menahan keputusan penting karena berharap rapel segera cair. Ada yang menunda berobat, menunda perbaikan rumah, menunda membantu keluarga, atau menunda kebutuhan Ramadan karena menunggu dana tambahan. Itu sangat manusiawi dan tidak ada yang salah dengan berharap. Tetapi supaya tidak terjebak dalam penantian yang menyiksa, cobalah membuat dua skenario sederhana. Rencana A jika rapel cair sesuai target pembicaraan, dan rencana B jika pencairan mundur dari perkiraan. Dengan cara ini, ketenangan hidup tidak digantungkan sepenuhnya pada satu tanggal yang belum resmi. Kita tetap berharap, tetapi tetap punya pegangan jika kenyataan bergerak lebih lambat. Kadang muncul juga isu tentang prioritas pencairan, misalnya kelompok tertentu dianggap mungkin diproses lebih dulu karena alasan teknis atau kemanusiaan. Kalau memang ada pengaturan semacam itu, biasanya yang diatur adalah urutan teknis pelaksanaan, bukan penghapusan hak pihak lain. Hak tetap ada, hanya waktu prosesnya bisa berbeda. Karena itu, daripada memperdebatkan siapa yang lebih dulu, lebih baik kita fokus pada prinsip keadilan proses dan kesiapan data masing-masing. Sikap lapang seperti ini membantu kita menjaga suasana dan menghindari kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang sangat penting untuk dijaga selama menunggu kabar resmi. Pertama, jaga pikiran tetap jernih. Jangan biarkan setiap pesan berantai langsung mengubah keputusan keuangan keluarga. Kedua, jaga data pribadi dan keamanan rekening. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, atau password kepada siapapun. Ketiga, jaga ekspektasi tetap realistis. Berharap itu baik, tapi harapan harus ditopang oleh fakta dan prosedur, bukan hanya oleh rumor.
Tiga hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap ketenangan dan keselamatan Bapak dan Ibu. Kalau dirangkum secara praktis, langkah yang bisa dilakukan mulai sekarang adalah sebagai berikut. Rapikan data pribadi, pastikan rekening aktif, cek informasi melalui sumber resmi, siapkan prioritas penggunaan dana secara bijak, dan susun rencana cadangan jika pencairan bergeser dari target pembicaraan. Jangan membuat komitmen finansial besar hanya karena merasa sebentar lagi pasti cair sebelum dana benar-benar masuk. Merencanakan itu boleh, bahkan baik. Tetapi berjanji atau berutang atas dasar kabar yang belum resmi bisa menjadi sumber masalah baru. Lebih aman menjaga ruang gerak sampai kepastian benar-benar datang. Pada akhirnya, menunggu dengan tenang bukan berarti pasrah tanpa sikap. Tenang justru berarti paham posisi. Kita tahu hak kita tidak hilang, kita tahu proses negara berjalan bertahap, kita tahu yang sering ditunggu adalah aturan teknis dan kesiapan administrasi. Kita juga tahu apa yang bisa kita lakukan di sisi kita, memastikan data siap, rekening aktif, keamanan terjaga, dan rencana keuangan tidak terlalu bergantung pada rumor. Dengan pemahaman seperti ini, kita tidak mudah terseret arus kabar simpang siur. Kita tetap berharap, tetapi tetap berpijak. Saya ingin menutup dengan penegasan yang menenangkan sekaligus realistis. Hak yang sudah diatur tidak akan lenyap hanya karena prosesnya belum selesai. Namun proses yang belum selesai juga tidak bisa dipaksa hanya karena kabar sudah ramai. Jalan terbaik adalah berada di tengah, tidak putus asa, tidak gegabah, percaya rumor, tetap menjaga harapan, dan tetap menjadikan informasi resmi sebagai pegangan utama. Daripada energi habis mengejar versi tanggal A, B, atau C, lebih baik energi itu dipakai untuk menyiapkan sisi kita sendiri agar ketika proses berjalan, semuanya lebih lancar. Semoga pembahasan ini membantu meluruskan pemahaman, meredakan keresahan, dan menguatkan Bapak dan Ibu dalam menunggu kabar rapel pensiun 2026 dengan lebih tenang. Tetap sehat, tetap waspada, tetap bijak dalam menerima informasi, dan tetap saling menguatkan di tengah banyaknya kabar yang beredar. Yang paling penting, jangan biarkan rumor mengambil alih ketenangan hati. Kita jaga harapan dengan cara yang benar, kita pegang fakta dan prosedur, dan kita terus melangkah dengan pikiran jernih serta hati yang lapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.